Yang dimakamkan pun sebenarnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkatan-tingkatan yang disebut dengan umaro, yaitu tingkatan kepemerintahan. Yang dimakamkan itu adalah para temenggung yang pernah memimpin di Tangerang. Kemudian ada makam istri Sultan Agung Tirtayasa juga. Terletak di tengah kawasan padat penduduk kota Tangerang, Masjid Kalipasir berdiri kokoh sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang penuh makna. Didirikan sejak abad ke-16, masjid ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan panjang tradisi, budaya, dan perjuangan penyebaran Islam di wilayah ini. Dengan arsitektur sederhana namun syarat nilai sejarah, Masjid Kalipasir menyimpan cerita yang terus hidup di hati masyarakat setempat. Mari kita telusuri lebih dalam sejarah dan keunikan masjid yang menjadi kebanggaan Kampung Kalipasir ini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kisah dan sejarah Masjid Kalipasir, kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Rufy Syarofi, seseorang yang berperan penting dalam pelestarian cagar budaya Masjid Kalipasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rufy Syarofi. Saya memang di Dewan Kemakmuran Masjid itu sudah sejak lumayan lama. Jadi dahulu saya pernah jadi sekretaris DKM juga. Nah sekarang kebetulan saya diamanahkan untuk membidangi cagar budaya yang ada di Masjid Jami Kalipasir. Kalau misalkan terkait dengan sejarah, kita bisa membedakan ada beberapa fase. Pertama itu fase awal di mana sebelum ada masjid yang sekarang ini kita lihat, itu ada yang namanya tempat ibadah kecil, atau awalnya atau asalnya daerah ini ada, sehingga dinamakan Masjid Jami Kalipasir karena dilekatkan dengan nama kampungnya, yaitu Kampung Kalipasir. Pemaknaan Kalipasir ini sendiri itu berasal dari tahun 1413 ketika daerah ini merupakan daerah perbatasan antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Wahaten Girang. Nah, Wahaten Girang itu yang sekarang dikenal dengan Kesultanan Banten atau Banten. Nah, Kalipasir ini berada di tengah-tengah itu. Jadi dahulu itu memang belum ada peradaban atau belum ada pemukiman, masih hutan belantara. Sehingga di tahun 1413 itu datang seorang dari keturunan Galuh yang bernama Ki Tenggerjati. Nah, beliau itu sudah muslim karena beliau merupakan salah satu murid dari Syekh Subatur. Nah, dalam mengamalkan agamanya, beliau melakukan perjalanan syiar Islam, sampailah beliau ke sini dan membuka lahan, kemudian membuat bangunan kecil yang kemudian dikenal dengan Patilasan Ki Tenggerjati. Kenapa bisa berkembang? Karena memang daerah ini memang kebetulan dilalui oleh Sungai Cisadane. Ya, istilahnya Sungai Cisadane dahulu itu disebut juga dengan Sungai Cipamunggas. Jadi nama purbanya Sungai Cipamunggas. Di Sungai Cipamunggas ini adalah pertahanan terakhir kerajaan Pajajaran pada saat itu. Nah, sehingga dengan adanya sungai ini, maka banyak juga yang melewati karena menjadi jalur transportasi perdagangan pada saat itu. Sehingga di tahun 1455 seorang sayyid yang bernama Sayyid Hasan Ali Al-Husain, atau kami sering mengenalnya dengan Syekh Abdul Jalil, beliau menetap dan merenovasi dari bangunan kecil Ki Tenggerjati tadi menjadi sebuah tajuk yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita lihat peninggalannya, yaitu Masjid Jami Kalipasir. Setelah berdirinya Masjid Kalipasir, masjid ini terus berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas keagamaan dan kebudayaan di era pemerintahan kerajaan-kerajaan dan Kesultanan Banten pada tahun 1500-an. Masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam dan pengembangan masyarakat. Pada masa itu, Kesultanan Banten dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan dakwah Islam di Nusantara.
Sehingga Masjid Kalipasir menjadi saksi penting pertemuan berbagai budaya dan perkembangan keilmuan Islam. Nah, perjalanan terus sampai ke fase yang kedua adalah masa kepemerintahan. Di masa kepemerintahan itu ketika Pajajaran diislamkan oleh Kesultanan Banten kurang lebih sekitar tahun di 1579, maka di Kalipasir itu sudah dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Ngabei Wirasutadilaga. Nah, Ngabei Wirasutadilaga ini sebenarnya masih keturunan dari Kesultanan Banten juga, yang ditempatkan di daerah-daerah yang memang menjadi perbatasan antara Kesultanan Banten dengan Pajajaran. Nah, akhirnya dari situlah masjid ini berkembang menjadi pusat pendidikan agama dan tempat persinggahan untuk syiar Islam di masa-masa itu. Nah, oleh karena itu Sultan Ageng atau Sultan Maulana Hasanuddin atau Kesultanan Banten memberikan baluarti atau sebuah tanda yang kemudian sekarang dijadikan kubah masjid. Jadi kalau misalkan masjid yang di Kalipasir itu atap bersusun, di mana di atasnya itu mengerucut dan di paling atas itu ada yang namanya mustaka atau momolo. Pada umumnya masjid-masjid tua seperti itu. Nah, mustaka atau momolo itu kami kenalnya dengan baluarti. Nah, baluarti inilah yang menjadi ikon dari masjid yang di Kalipasir karena pemberian Kesultanan Banten. Sehingga dari sini mulailah pemerintahan itu ada sampai ke masa-masa Kesultanan Banten yang terakhir adalah Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1650 dan sampai terakhir itu di tahun 1684, di mana Kesultanan Banten ditaklukkan oleh VOC yang menghasilkan perjanjian pemisahan kekuasaan. Setelah era pemerintahan kerajaan dan Kesultanan Banten, Masjid Kalipasir memasuki babak baru yang ditandai dengan kedatangan VOC. Kehadiran VOC tidak hanya membawa pengaruh dalam bidang politik dan perdagangan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan wilayah Masjid Kalipasir. Dalam periode ini, masjid mengalami berbagai dinamika, termasuk adaptasi terhadap situasi baru yang diwarnai dengan pengaruh kolonial. Meskipun begitu, Masjid Kalipasir tetap bertahan sebagai pusat spiritual dan sosial masyarakat, menjadi simbol keteguhan umat Islam dalam mempertahankan tradisi dan identitas mereka di tengah perubahan zaman. Secara tidak langsung memang ada perubahan politik, di mana menurut perjanjian yang dilakukan oleh VOC dengan Kesultanan Banten di masa putranya Sultan Ageng Tirtayasa, atau kalau misalkan dalam sejarah itu disebut dengan Sultan Haji. Sebenarnya namanya Sultan Abdul Qahar. Dari situ VOC itu melakukan perjanjian yang akhirnya perjanjian itu membuat kerugian sebenarnya, di mana batas wilayah kekuasaan itu dipecah dengan batasan sungai Cisadane yang sebelah barat itu milik dari kekuasaan kesultanan, sementara sebelah timurnya itu menjadi kekuasaan VOC. Jadi kalau misalkan kita lihat letaknya Masjid Kalipasir ini sendiri sudah berada di sebelah timurnya, ya. Jadi istilahnya masjid ini sudah di bawah kekuasaan atau kekuasaan dari VOC, sehingga secara tidak langsung kebijakan-kebijakan itu mengikat dan akhirnya perubahan-perubahan terjadi di Tangerang itu sendiri. Islamnya semakin berkurang karena banyak yang hijrah ke daerah Kesultanan Banten. Sementara di sini karena kebijakan VOC banyak didatangkan orang-orang Batavia, khususnya dalam masa itu adalah kapiten-kapiten Cina, sehingga Tangerang itu lebih banyak diduduki oleh orang-orang Chinese. Jadi perubahannya di situ. Tetapi alhamdulillah karena di sini ada kekuasaan yang memang dari dahulu sudah ada, sehingga VOC mengakui dengan keberadaan kekuasaan itu tidak terganggu sedikit pun terkait dengan pelaksanaan ibadah. Tetapi untuk politik memang dibuat satu kebijakan-kebijakan yang mengikat yang secara tidak langsung merugikan kita. Itu perubahan seperti itu.
Di era kolonial, daerah Tangerang memiliki berbagai dampak signifikan dari kehadiran kekuatan kolonial, termasuk di sekitar Masjid Kalipasir. Masjid yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah ini turut merasakan pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di sekitarnya. Upaya-upaya untuk merusak bangunan masjid pun pernah terjadi. Kehadiran kolonial membawa berbagai kebijakan yang mengubah tatanan masyarakat lokal, mempengaruhi struktur sosial. Hal tersebut mempengaruhi informasi dari sejarah kota Tangerang hingga saat ini. Ya, kalau kita melihat memang alhamdulillah masih utuh. Walaupun tidak terlihat banyak kerusakannya, tapi kalau misalkan kita lebih teliti lagi, memang ada dari beberapa tiang itu ada usaha untuk merobohkan, dan itu ada bekasnya. Dan memang kondisinya Tangerang ini yang awalnya adalah kekuasaan dari kearyaan atau kesundaan, kemudian berubah menjadi multikultur, di mana yang multikultur itu lebih didominasi oleh tuan tanah. Jadi di masa dahulu itu gini, ketika membeli tanah atau membuat sertifikat tanah, orang-orang Chinese itu membelinya bukan cuma tanahnya. Jadi kalau misalkan di situ ada penduduknya, nah penduduknya itu ikut dibeli dan dijadikan budak. Itu tahun 1700-an sampai 1800-an. Di peralihan antara VOC ke kolonial Hindia Belanda. Sehingga banyak tanah-tanah yang ada di Tangerang itu kepemilikannya lebih banyak tuan tanah dari Tionghoa. Nah, itu yang mendominasi seperti itu. Dan dari situ pula lah sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sejarah Tangerang, yang berkaitan dengan sejarah lokal itu hilang secara tidak langsung. Sehingga banyak narasi atau sejarah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, terlebih dengan pemerintah kota sendiri. Sampai kemarin-kemarin itu masih mencari-cari sejarah Tangerang, kota Tangerang itu seperti apa. Nah, beda dengan kabupaten, karena kabupaten masih ada dalam jalur kepemimpinan dari Kesultanan Banten, sehingga mereka mengikuti. Di dalam Masjid Kalipasir, terdapat 4 tiang penyangga utama yang dipercaya telah berdiri kokoh sejak pembangunannya pada tahun 1500-an. Keberadaan tiang ini menjadi simbol sejarah panjang masjid yang kaya akan nilai budaya dan spiritual. Hingga kini, masyarakat setempat meyakini bahwa keaslian tiang-tiang tersebut tetap terjaga. Warga sekitar turut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang syarat makna dan kebanggaan bagi generasi mendatang. Karena memang keyakinan kami itu masih asli sampai saat ini, masih asli, sehingga kami berupaya untuk melestarikannya itu dengan menyangga dengan besi. Itu yang Ya, emas-emas itu adalah yang tiang-tiang emas itu adalah penyangganya agar ini masih lestari. Walaupun tanpa itu pun sebenarnya masjid ini masih kokoh. Tapi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan, makanya kami buatkan seperti itu. Itu baru sebenarnya. Kurang lebih tahun 1999 atau tahun 2000-an lah, sekitar tahun 2000-an. Jadi sebelumnya itu udah masih seperti itu. Dan ketika kita melakukan perawatan ini, memang ada salah satu tiang yang sudah tidak menempel ke bumi. Jadi tiang itu sudah menggantung kurang lebih sekitar 10 cm lah. Udah nggak nempel ke tanah. Salah satu tiang, makanya dengan cara perawatan itu dibuatkan satu fondasi depan di bawah. Selain memiliki tiang penyangga dan baluarti sebagai artefak bersejarah, Masjid Kalipasir juga mewarisi peninggalan budaya yang bernilai tinggi, yaitu sebuah tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, yaitu arak perahu, sebuah kegiatan turun-menurun yang diwariskan sejak masa Sultan Abdul Mufakir. Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya merawat warisan luhur, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan dan menjaga identitas budaya yang telah menjadi bagian penting dari sejarah Masjid Kalipasir dan wilayah sekitarnya. Ya, makanya gini kan, kalau dari segi peninggalan memang yang berbentuk artefak itu adalah 4 tiang penyangga, kemudian kubahnya yang kami sebut dengan baluarti tadi,
Dan kalau misalkan untuk warisan budayanya, di dalam peringatan Maulid Nabi kita masih melakukan tradisi yang menjadi tradisi kesultanan pada saat itu, yaitu ngarak perahu. Jadi di waktu Maulid Nabi Muhammad SAW, kami melakukan kegiatan yang disebut dengan ngarak perahu. Nah, ngarak perahu ini adalah perlambang dari kejayaan kesultanan pada saat itu di masa Sultan Abdul Mufakhir Abdul Qadir, yang mendapatkan gelar sultan dari Khalifah Utsmani yang ada di Mekah pada saat itu. Dan tradisi itu memang dilakukan oleh Sultan Abdul Mufakhir Abdul Qadir kurang lebih tahun 1639 pada saat itu, dan menjadi tradisi kesultanan di dalam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi dengan memberikan sodakoh dan memberikan pembacaan kitab-kitab zikir mulut. Nah, alhamdulillah di Kali Pasir itu karena memiliki kerabatan dengan Kesultanan Banten, sehingga tradisi itu masih lestari sampai saat ini. Jadi setiap tahunnya kami melaksanakan itu dengan membuat perahu, miniatur perahu, dan kemudian diarak, isinya buah-buahan, isinya pernak-pernik ibadah, dan kemudian disodakokan lalu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Di sebelah Masjid Kali Pasir terdapat sebuah makam bersejarah yang menyimpan jejak penting para leluhur dan pemimpin masa lalu. Kompleks makam ini menjadi tempat peristirahatan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Nyi Ratu Urya Negara, istri dari Sultan Ageng Tirtayasa. Keberadaan makam ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah spiritual, tetapi juga simbol penghormatan masyarakat terhadap jasa dan peran para leluhur dalam membangun tradisi serta memperkokoh nilai-nilai agama di wilayah ini. Yang dimakamkan pun sebenarnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkatan-tingkatan yang disebut dengan umaro, yaitu tingkatan kepemerintahan. Yang dimakamkan di situ adalah para temenggung yang pernah memimpin di Tangerang sebelum jadi Tangerang. Kemudian ada makam istri Sultan Ageng Tirtayasa juga. Jadi istri Sultan Ageng Tirtayasa itu yang bernama Nyi Ratu Urya Negara, itu putranya dari Mahapati Mahajaya Dilaga. Itu juga memang banyak tradisi-tradisi yang sayangnya sampai saat ini sudah tidak lestari. Seperti kayak semacam menjelang Ramadan itu ada keramas bersama di kali. Jadi mau laki-laki atau perempuan di berbeda tempat itu sebelum Ramadan itu melakukan bersih-bersih dengan keramas di sungai. Tapi sekarang udah tidak dilakukan itu. Sayangnya kita itu tidak memiliki catatan. Ya. Jadi kalau misalkan ketika ditanyakan ada nggak sih terkait dengan sejarah, terkait dengan ini, dengan bukti-bukti tertulis, kalau bukti-bukti tertulis hanya sebagian mungkin. Tapi untuk tradisi-tradisi seperti itu, kegiatan seperti itu biasanya itu merupakan narasi atau tradisi lisan yang berkembang turun-temurun secara mulut ke mulut gitu loh. Nah, itu memang kekurangannya di situ. Makanya kemarin itu kami sempat untuk membuat satu tulisan yang bersebut yang kami buat itu menceritakan sejarah masjid sampai ke masa-masa kemerdekaan atau di masa-masa kepemerintahan saat ini. Jadi kaum Kali Pasir menulis, artinya kami mencoba menuangkan tradisi lisan itu ke dalam bentuk tulisan. Gitu. Bapak Raufi mengajak kami memasuki Masjid Kali Pasir, membawa kami menelusuri lebih dalam untuk menyaksikan secara langsung kondisi bangunan masjid yang penuh sejarah ini. Di dalamnya, kami melihat bagaimana keaslian arsitektur masjid tetap terjaga, sekaligus merasakan suasana sakral yang menyelimuti tempat ibadah ini hingga sekarang. Kalau kita masuk ke bagian dalam, kita melihat bagian intinya yaitu 4 tiang penyangga ini. 4 tiang penyangga ini kami yakin ini masih asli dari tahun 1455-an sampai 1467. Dari 4 tiang penyangga ini sekarang itu sudah kita coba lestarikan dengan mengokohkan dengan dibantu oleh galvanis atau besi untuk menyangga tiangnya. Bukan berarti memang tiang ini sudah lepas dari tanah, tapi memang ada salah satu tiang yang memang sudah lepas dari tanah sehingga kita buatkan beton di bawahnya
tapi yang lainnya masih utuh dan ini sampai ke atas. Jadi bentuk ke atasnya itu di atas langsung mengerucut, di mana yang paling atas itu ada mustaka atau momolo. Menurut cerita-cerita orang tua kami, 4 yang penyangga ini salah satunya adalah pemberian dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Itu di tahun 1450. Nah, kemudian di sini juga ada di depan itu ada mimbar. Kalau misalnya mimbar ini memang kan pada umumnya digunakan untuk khutbah ya. Tapi memang di masa-masa lalu itu para pemimpin atau pemunggung itu menggunakan ini juga untuk memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan kemaslahatan umat. Nah, di samping itu ada mihrabnya. Nah, mihrab ini selain tempat imam atau ulama pada saat itu melakukan bertafakur, sebelum ada pengeras suara dan sebelum adanya menara, mihrab ini digunakan untuk muazin mengumandangkan azan. Nah, kalau misalkan ini bisa dilihat di sini ada bagian yang sedikit hilang dari aslinya, dan ini bentuknya bisa dikatakan hasil dari benda tajam yang mencoba untuk merusak dari bagian-bagian yang ada. Jadi salah satu buktinya bahwa masjid ini pernah ada upaya untuk merobohkannya dengan tiang yang 4 ini terdapat bekas-bekas dari hasil upaya untuk menghilangkan itu. Setelah melihat bagian dalam masjid, kami diajak untuk melihat kerangka dari perahu yang digunakan untuk acara arak perahu sebagai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi tradisi turun-menurun sejak Sultan Abdul Mufakir. Ya, yang tadi saya jelaskan selain dari sejarah atau peninggalan berbentuk artefak yang memang masih asli atau masih lestari sampai saat ini, ada juga bentuk peninggalan kebudayaan, yaitu ngarak perahu yang biasa kita lakukan di setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bentuk kerangka perahunya. Kalau dulu itu bentuknya dari kayu bambu. Nah, karena kalau misalkan dari bambu atau dari kayu itu setiap tahun kan mesti buat lagi, agak repot. Jadi akhirnya kita coba untuk pakai bahan yang lebih awet gitu loh. Ya, sekarang tuh bentuknya seperti ini dari besi ini. Nah, tradisi ini merupakan tradisi Kesultanan Banten yang memang bisa dilestarikan atau masih dilestarikan oleh kita di Kalipasir karena memiliki kerabatan atau kekeluargaan dengan Kesultanan Banten. Nah, di mana perahu ini melambangkan syiar Islam sekaligus sebagai kebanggaan karena pada saat itu Sultan Abdul Mufakhir Abdul Qadir di tahun 1639 itu mendapatkan gelar sultan dari kekhalifahan Turki Utsmani di Mekah pada saat itu. Nah, ketika pulang ke Banten itu menggunakan kapal, dan di kapal itu dipajang atau dikibarkan panji-panji yang diberikan oleh Kesultanan atau kekhalifahan Turki Utsmani dengan lambangnya adalah Panji Ibrahim. Jadi ada lambang Panji Ibrahim dan itu menjadi satu kebanggaan. Nah, sampai di Kesultanan Banten, hiasan atau pemberian dari kekhalifahan itu diarak atau dikelilingkan ke kawasan kesultanan. Nah, dari situ maka diadopsi oleh kami atau sampai ke kaminya, yaitu dengan memperingati Maulid dengan memberikan barang-barang atau buah-buahan, karena memang di sini menjadi pusat perdagangan atau pusat hasil bumi, buah-buahan dan pernak-pernik ibadah yang dibuat kemudian disimpan di perahu ketika dikelilingkan dan akhirnya disodakohkan. Jadi tradisi itu sampai saat ini masih ada dan kita coba untuk melestarikan terus sampai saat ini. Setelah memperlihatkan kerangka perahu, Bapak Raufi mengajak kami menuju area makam yang berada di sebelah masjid.
Di sana, kami dapat menyaksikan langsung makam-makam para leluhur serta tokoh-tokoh berpengaruh yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Tangerang. Area ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka, tetapi juga simbol penghormatan masyarakat terhadap jasa dan perjuangan mereka dalam membangun fondasi keagamaan di daerah ini. Kita masuk ke sini, awal pertama itu kita akan berhadap dengan makam Daerah Hajah Rokayah. Beliau ini masih keturunan Kesultanan Banten. Nah, sementara suaminya itu masih keturunan Kesultanan Banjarmasin. Jadi ada korelasi atau ada hubungan antara Banten dengan Kalimantan melalui hasil pernikahan. Ini adalah makam dari Temenggung yang pernah memimpin Tangerang sebelum terbentuknya Kota Abdissali Tangerang atau Tangerang Raya pada saat itu. Masih bentuknya masih di bawah kekuasaan atau Kesultanan Banten. Nah, yang dimakamkan di sini adalah Temenggung Arya Ramdon. Beliau selain sebagai pemimpin, beliau juga sebagai ulama, mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan menjadi penasihat-penasihat di masa Kesultanan pada saat itu. Di sini yang dimakamkan beliau dengan istrinya. Nah, adapun bentuk nisannya, kalau misalkan kita observasi lebih dalam terkait dengan bentuk nisan, memang nisan-nisan yang ada di makam Kalipasir itu cukup lumayan banyak rupanya dan mengikuti zaman yang ada. Ini sebenarnya baru. Jadi baru. Jadi sebelumnya belum ada gazebo-nya, masih bentuknya seperti ini. Nah, ini gazebo ini adalah hasil dari upaya pelestarian yang akhirnya pemerintah sendiri memberikan fasilitas itu untuk membuat gazebo, gitu loh. Nah, upaya pelestariannya itu seperti ini. Jadi kalau misalkan nisan itu kan dari batu. Ya. Ketika dia terkena cuaca panas, dingin, akhirnya kan banyak jamur yang tumbuh di dalam, di permukaan si nisan itu sendiri. Sehingga untuk mengurangi pertumbuhan jamur itu, makanya kita tutup dengan kain putih, kain kafan. Selain sebagai penghormatan kita kepada pemimpin dan ulama, itu juga bisa sebagai upaya untuk mengurangi pertumbuhan jamur yang ada. Nah, kemudian pemerintah memfasilitasi dengan gazebo untuk menutup dari hujan dan panas terik matahari. Nah, dulu tuh makam ini bersusun tinggi, terus ke bawah, terus kemudian ke bawah lagi, baru lurus. Tapi karena ada jalan, dan jalan itu kalau misalkan kita tadi jalan di bawah itu kan naik tinggi ya, setinggi itulah tanah yang dinaikkan ke sini. Nah, dengan setingginya itu akhirnya banyak makam-makam yang dimasukkan ke sini, dan ya kondisinya di bawah makam ada makam. Ya, secara tidak langsung kan seperti itu, karena memang pertama tinggi tanahnya, terus kedua memang keterbatasan tempat juga, dan kemudian untuk saat-saat ini memang masih dipergunakan untuk pemakaman masyarakat yang ada di sini. Jadi bentuk nisannya tuh ada yang seperti ini. Ada yang diri, ada yang bentuknya kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang palu gada seperti itu, ada yang ini. Jadi memang setiap ini punya zaman masing-masing. Nah, ini makam dari Temenggung Pamijaya, Syekh Hasan Basri. Nah, ini sebenarnya dulu banyak. Tapi sayangnya karena memang kita tidak mengetahui bakal menjadi objek cagar budaya atau yang dilindungi, itu banyak yang hilang. Terutama ketika ada pergusuran jalan itu. Dibuat jalan itu kan makamnya sampai ke bantar sungai atau bersentuhan dengan sungai. Terus ini jalan ini makam semua sampai ke di bagian terakhir jalan itu atau pagar itu ada sekitar 30 meter lagi ke depan.
Jadi banyak nisan-nisan yang ini memang masih tertanam gitu. Contoh kayak semacam ini kan udah patahan nih. Banyak patahan yang seperti ini. Dahulu itu banyak yang seperti ini. Kalau itu nisan ya, Pak? Ini nisan. Ini nisan tapi udah patah. Nah, kalau ini bentuk utuhnya ya seperti ini. Ada kakinya, terus ini bawah atasnya itu banyak bentuknya, tapi banyak yang patah juga. Nah, di sini ada makam istri Sultan Ageng Tirtayasa. Ini yang kecil ini, Pak? Ya, cuma bentuk nisannya kan di dalam. Karena sudah bagian dalam, karena sudah tertutup tingginya seperti itu. Dan kami tidak bisa mengangkat itu, sehingga kami buatkan nisan yang baru sebagai penanda. Nah, kalau di pemerintah itu nggak diakui, karena kan nisannya baru. Kalau cagar budaya itu bentuk nisannya masih asli. Terus ada upaya istilahnya, kenapa nggak dibongkar? Maaf, nggak bisa kami membongkar. Ini kan merupakan adat. Nggak akan mungkin kami coba membongkar hanya untuk mengetahui oh masih ada, nggak bisa kayak gitu. Nggak ada kepentingannya. Tapi itu ada upaya seperti itu. Jadi kami tetap mengatakan mau pemerintah atau cagar budaya mau mengakui atau tidak pun terserah, silakan. Tapi kami yakin dan kami tahu bahwa di sini adalah makam istri Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi dari kepemimpinan, kearyaan, keadipatian istri Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian keturunannya ulama, di sini ada makam Nyai Ratu Hajah Murtafiah. Nyai Ratu Hajah Murtafiah ini merupakan tokoh ulama perempuan yang mencoba untuk mengembangkan pendidikan dari sisi perempuan, di mana di masa-masa itu pendidikan untuk perempuan sangat sulit. Jadi jangankan untuk ikut pendidikan ya, menjadi seorang istri yang layak pun susah pada saat itu, karena memang di masa-masa itu masa-masa perjuangan, di masa-masa tuan tanah, di masa-masa perebutan hak asasi manusia dan segala macamnya, sehingga kebutuhan untuk pendidikan itu nggak ada. Oleh karena itu beliau mendirikan pesantren khusus perempuan yang kemudian dari alumninya itu sendiri mendirikan pesantren di tempatnya masing-masing, yang alhamdulillah itu menyebar pendidikan agamanya. Oke, mungkin ini yang menjadi objek cagar budayanya. Selebihnya itu adalah pemakaman umum, pemakaman masyarakat. Nah, ada satu lagi tambahan di sebelah sana, itu adalah makam dari keluarga Bupati di tahun 1948, Raden Agatona. Masjid Kalipasir memiliki posisi yang cukup tertutup dengan akses masuknya kecil, menimbulkan rasa penasaran mengapa aksesnya tidak dibuka lebih luas untuk umum. Ternyata alasan dibalik keputusan ini adalah upaya para pengurus masjid dan warga setempat untuk menjaga kelestarian masjid. Sebagai masjid kampung yang syarat akan nilai sejarah dan budaya, mereka ingin memastikan tempat ibadah ini tetap terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan akibat aktivitas yang berlebihan. Ya, jadi kan mungkin gini ya, kalau pemikiran kami itu cukuplah dengan keadaan atau kondisi seperti ini saat ini. Tapi kalau misalkan untuk fasilitas umum itu kan sudah ada masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Agung Al-Ittihad. Yes. Ya, jadi Masjid Agung Al-Ittihad itu sendiri dibangun atas persetujuan dari ulama-ulama yang ada di Kalipasir untuk menyatukan jamaah, untuk menyatukan perhimpunan umat, sehingga dibutuhkan yang bekerja sama langsung dengan pemerintah, sehingga dibuatkanlah Masjid Agung Al-Ittihad itu. Nah, kemudian setelah jadi kota ada juga Masjid Al-Azhar gitu. Jadi kalau misalkan untuk fasilitas seperti itu mungkin cukup sebatas jalan ini untuk membuka aksesnya, dan mungkin akan lebih mudah juga kalau misalkan ada jalan yang khusus. Tapi kan kembali lagi, masjid ini adalah masjid kampung. Ketika ada perubahan fasilitas umum atau pasung, kemungkinan akan berubah susunan dari keberadaan kependudukannya juga. Khawatirnya seperti itu, karena memang yang membuat masjid ini lestari, yang membuat masjid ini berkembang adalah masyarakatnya. Ketika ada
pengembangan itu secara tidak langsung ada pergusuran. Nah, dengan adanya pergusuran atau penggusuran secara tidak langsung, masyarakat yang melestarikannya pun akan terpecah-pecah. Khawatirnya pengelolaannya tidak seperti saat ini dan berjalan terus. Mungkin itu makanya dipertahankan oleh pemerintah kota pun. Jadi kampung ini dengan masjidnya itu menjadi satu kesatuan. Makanya di depan itu ada tugu Kampung Sejarah Kalipasir, karena berkaitan bukan cuma masjidnya tapi kampungnya pun masih dalam satu kaitan itu. Jadi yang melestarikan itu masyarakatnya, sementara yang jadi objek cagar budaya adalah masjid dan makamnya. Masjid Kalipasir bukan sekedar bangunan tua yang berdiri di tengah kampung, tetapi juga warisan sejarah yang syarat makna. Di setiap sudutnya tersimpan cerita perjuangan, tradisi, dan keimanan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai masjid kampung, Kalipasir mengajarkan kita pentingnya menjaga warisan leluhur dan menghormati nilai-nilai budaya yang telah membentuk identitas masyarakat. Melalui pelestarian fisik dan tradisinya, masjid ini menjadi simbol keteguhan iman yang tetap berdiri kokoh di tengah perubahan zaman. Masjid Kalipasir adalah bukti nyata bahwa sejarah tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi terus menginspirasi kita untuk masa depan.